Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti membersamai pemirsa semua dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Kabupaten Kendal memiliki sejumlah potensi wisata alam yang digemari dan juga digandrungi oleh masyarakatnya, baik masyarakat di Kabupaten Kendal maupun di luar wilayah Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah Kali Kesek yang berada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Pesonanya yang luar biasa, memiliki potensi air yang jernih, hawa yang sejuk, dan juga pegunungan yang sejuk serta asri menjadikan para wisatawan berbetah-betah di wisata Kali Kesek. Dan pemirsa, kita akan menggali bersama mengenai potensi wisata yang ada di Kali Kesek dan juga persiapan menjelang menyambut wisatawan di momen Lebaran tahun 2026. Dan kali ini pemirsa, saya telah bersama dengan narasumber yang luar biasa di sebelah kanan saya. Saya akan perkenalkan kepada pemirsa. Yang pertama ada Camat Limbangan, Bapak Sucipto. Selamat malam Bapak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Bapak ya. Sehat. Semangat selalu. Kemudian yang kedua ada dari Kepala Desa Sriwulan, Bapak Sustio. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, sehat selalu ya Bapak ya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah baik, sehat selalu dan selalu semangat. Selanjutnya dari Direktur Bumdes Sriwulan Makmur, Bapak Muh Aminatur Rohman. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah siap dan selalu semangat. Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya. Nah itu tadi pemirsa, narasumber yang akan membersamai kita semua dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Saat ini kita akan menggali bersama mengenai potensi yang ada di Desa Sriwulan. Kita akan ke Pak Sulis terlebih dahulu. Sebetulnya potensi yang ada di Desa Sriwulan ini seperti apa sih Bapak? Begini Mbak, potensi Desa Sriwulan sebenarnya sebelum tahu awal mula kita gali, kita itu belum tahu lah potensi yang kita manfaatkan seperti apa. Ternyata setelah kita pelajari, kita selidiki, kita laksanakan, ternyata potensi yang ada di Desa Sriwulan ternyata banyak sekali dan hasilnya itu memang luar biasa Mbak. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini kami masih tetap menggali potensi-potensi yang ada di Desa Sriwulan. Semoga potensi tersebut bisa kita kembangkan, kita manfaatkan, kita nanti ke depannya biar kita alokasikan juga untuk kesejahteraan warga Desa Sriwulan. Oke, sejauh ini Bapak yang telah digali ini ada potensi apa saja Pak di sini? Yang pertama itu memang mimpi dulu Pak. Yang namanya mimpi itu kadang-kadang ya bisa terjadi juga enggak juga. Ternyata alhamdulillah dalam mimpi kita bisa jadi kenyataan kan seperti ini. Misalkan contoh yang paling ringan lah itu dari awal kita menjadi kepala desa, kita itu awalnya belum paham tentang regulasi yang akan kita laksanakan itu seperti apa. Ternyata kita tetap punya yang namanya mimpi, dan mimpi itu akan kita laksanakan, dan insya Allah nanti jaringan yang diawali dari pembangunan ya Pak. Dalam artian gini Pak, dulu itu Desa Sriwulan terutama Dusun Kali Kesek itu awalnya itu sangat bisa dikategorikan desa miskin lah seperti itu. Lah makanya kita istilahnya prihatin Mbak. Dalam hal itu kita kalau bisa mengubah yang dulunya itu istilahnya tidak dipandang oleh desa-desa yang lain, sekarang harus berusaha untuk bisa dipandang juga istilahnya setara lah Mbak. Nah makanya kita pemerintah desa awal-awalnya mimpi tersebut bisa hasilnya terwujud pelan-pelan. Kita mulai dari yang namanya pembangunan Mbak, yang awalnya memang keluh kesah dari warga terkait dengan yang pertama memang jalan di sampingnya ada irigasi Mbak. Dan irigasi tersebut ternyata memang sangat kita butuhkan karena untuk mengairi sawah ya. Mayoritas petani ya Bapak di sini? Iya memang Mbak, mayoritas petani, meskipun ya buruh pun memang buruh petani juga. Dalam artian yang punya lahan untuk pertanian memang saya terbatas Mbak.
Karena desa Sriwulan desanya nggak terlalu luas, potensinya istilahnya harus kita gali, dan yang jelas memang itu impian dari pemerintah desa. Karena apa, Pak? Yang pertama, kita tahu paham terkait dengan lahan yang istilahnya sempit ya, maka kita kalau bisa mengoptimalkan, Pak, istilahnya biar jangan tanah tersebut kita padati dengan sesuatu, tapi kalau bisa kita padati dengan aktivitas yang menghasilkan sesuatu. Gitu, Pak, ya. Oke. Ada berapa kakak Bapak di sini? Kalau kakak di Desa Sriwulan itu di angka 250-an, itu termasuk yang terbaru juga, Pak. Ya. 250. Bapak, ini kan tadi kan disampaikan bahwasanya permulaan awal adalah pembangunan infrastruktur terutama irigasi. Kemudian dari irigasi ini mampu mengubah desa ini menjadi destinasi wisata, itu seperti apa, Bapak? Oh iya, Pak. Jadi gini, Pak. Saya perjelas ya, intinya saya jelaskan terkait dengan munculnya wisata. Nah, ini awal-awal ya mimpi juga, Pak. Kita itu nggak yakin sebenarnya dulu itu kalau desa kami mau jadi desa wisata, sebenarnya kita belum yakin. Tapi dengan adanya pengunjung, Pak, ya, yang istilahnya semakin hari semakin meningkat, kita optimis, Pak. Yang dulu istilahnya nggak terpikir mungkin enggak, ternyata setelah kita optimis, kita juga berdoa semoga perjalanan itu memang benar-benar, Bang, terrealisasi. Dan alhamdulillah dengan adanya pengunjung yang semakin meningkat, kita sebagai pemerintah desa istilahnya memberikan pengertian kepada warga terkait dengan desa wisata. Karena apa? Kita itu kan yang pertama memang belum tahu yang namanya wisata itu seperti apa, harusnya bagaimana, dampaknya apa. Kita belum tahu semua, Mbak. Nah, makanya kita mencari narasumber lah intinya yang sudah paham di bidang wisata. Dan itu memang kami yang namanya belajar ya kadang maju, kadang mundur, Pak, dalam artian kita kadang cocok, ada yang belum juga. Nanti yang istilah cocok kita kembangkan lagi, cari lagi yang istilahnya narasumbernya mungkin lebih enak menyampaikannya, tapi kita paham kan gitu ya. Untuk itu memang selama kita belajar dan belajar, itu namanya warga itu lama-lama ya mengikuti, Pak. Yang dulunya istilahnya anti wisata, sekarang alhamdulillah sudah mulai memahami lah apa itu wisata, cara menyambut tamu seperti apa, nanti harus seperti apa. Sekarang alhamdulillah sudah mulai paham. Oke. Ini latar belakang dibentuknya wisata Kalikes ini seperti apa, Bapak? Ya, kita memang kalau pembentukan wisata memang kita sebenarnya kita rapatkan juga, Mbak, dalam artian kita melibatkan yang namanya pemerintah desa, lembaga desa, BPD juga. Kadang kita juga minta bantuan juga dari beliaunya, Pak Camat, untuk membantu atau mendampingi kegiatan yang akan kita lakukan itu. Ya istilahnya kita jaga-jaga lah, Pak. Ya jangan istilahnya berjalan tapi jangan ngawur lah, itu sesuai jalur kan gitu. Artinya memang ini destinasi wisata ini dibuat untuk mensejahterakan masyarakatnya ya, Bapak? Ya memang betul, Pak. Jadi kita itu dulu pernah memikirkan bagaimana caranya istilahnya warga itu bisa bekerja atau menggarap sesuatu yang ada di desa sendiri, bisa dimanfaatkan sendiri, bisa dinikmati sendiri juga kan gitu. Dan alhamdulillah saat ini sudah terrealisasi, Pak. Meskipun istilahnya ada salah satu yang belum bisa mengikuti kegiatan di situ, tapi sudah merasakan juga dari hasilnya, Pak. Oke, luar biasa sekali ini dari Pak Kades ini. Kita akan ke Pak Direktur dulu, Bapak Amin. Bapak, terkait potensi yang ada di
Desa Sriwulan ini seperti apa? Dan ini juga Kali Kesek ini sebetulnya daya tariknya seperti apa sih Bapak? Alhamdulillah Mbak, ini perlu saya sampaikan, saya selaku Direktur BUMDes Sriwulan Makmur, potensi yang ada di sini yaitu salah satu yang menunjang itu adalah view-nya alam Mbak. Selain view alam, sumber mata air pun dari di Dusun Kali Kesek, Desa Sriwulan itu sumber mata air betul-betul dari kaki Gunung Ungaran dan di ujungnya, jadi belum tercampur ada limbah-limbah yang bisa masuk ke aliran sungai. Hulunya ya Bapak ya, berarti? Ini hulunya? Iya, hulunya. Alhamdulillah ini yang hulunya Mbak. Makanya banyak sekali untuk pengunjung yang dari kota itu kalau berkunjung ke wisata arenan Kali Kesek itu senangnya itu bermain keceh di wahana sungai. Karena apa? Di wahana sungai juga tidak dipungut HTM masuk, yaitu alias free, gratis, seperti HTM sama terapi ikan itu juga kan tidak dipungut HTM. Jadi banyak sekali bagi pengunjung misalnya kok uangnya saku sedikit, jadi di sini itu sudah nyaman, sedangkan jajannya juga murah, terus menikmati wahana-wahana juga murah di sini Mbak. Kalau dulu dari Direktur BUMDes sendiri melihat ini ada potensi ini seperti apa ya? Mulainya seperti apa? Oke. Alhamdulillah Mbak, kami perkenalkan dulu dari 2018 saya dibentuk dari pemerintah desa dan dari kecamatan dibentuk BUMDes. Saya mulai menjadi pengurus itu dari 2018. Saya juga Mbak, tidak berangan-angan lah kalau nanti BUMDesnya itu mau berkembang seperti apa, itu enggak punya angan-angan, cuma saya itu hanya instruksi dari pemerintah desa. Nanti kedepannya unit BUMDes kita tambah atau kita kembangkan lagi beberapa unit. Alhamdulillah Mbak, ini saya perkenalkan unit BUMDes kami, yaitu yang pertama adalah persewaan gedung itu untuk menyediakan misalnya untuk acara hajatan, nanti ada acara voli, ada acara badminton, terus ada sepak takraw, terus ada kegiatan makrab-makrab dari universitas itu biasanya menggunakan gedung serbaguna, yaitu adalah unit persewaan kami. Setelah itu juga ada lagi dari unit persewaan juga menyewakan traktor Mbak, itu dari pertanian juga dikelola BUMDes, terus molen itu juga dikelola BUMDes. Alhamdulillah di unit persewaan itu juga yaitu Mbak, dari uang dulunya hanya 100-200 sekarang sudah jutaan. Nah, contohnya dari unit persewaan itu per bulan bisa 4-6 juta, itu alhamdulillah bisa membantu sini. Terus yang kedua Mbak, saya perkenalan lagi juga ada unit perdagangan Mbak di BUMDes ini. Itu juga sama pembentukan dari instansi pemerintah dibantu dengan Pak Camat yang kebetulan membentuk BUMDes itu ya. Di situ dari unit perdagangan kami menjual dagangan yaitu sembako Mbak. Kebetulan sembako ini kita adalah glosirnya Mbak di sini. Alhamdulillah. Glosir itu mencukupi kebutuhan para pedagang yang ada di wisata arenan Kali Kesek. Itu diwajibkan Mbak. Karena apa? Pedagang yang ada di sini mayoritas warga Desa Sriwulan, pekerjanya warga Desa Sriwulan adalah warga lokal. Jadi mau nggak mau ditekan dari pengurus sama pemerintah desa, lembaga desa, mau nggak mau harus belinya di BUMDes karena nanti ada reward entah berapa nanti juga dikumpulkan ke BUMDes, dikasihkan PAD ke desa, nanti dibagikan warga. Nah itu alhamdulillah untuk unit perdagangan Mbak. Alhamdulillah Mbak, ini unit yang nomor 2 untuk pemasukan di unit BUMDes kami. Yaitu dari yang itu tadinya kita jualan sedikit-sedikit, sekarang sudah buka glosir Mbak. Alhamdulillah di lokasinya glosir juga di wahana wisata arenan Kali Kesek. Terus yang berikutnya Mbak, saya kenalkan ada lagi yaitu unit simpan pinjam Mbak. Tapi unit simpan pinjam itu mengalami kegagalan Mbak, banyak yang minjam, terus ada yang suruh membelikan barang, tapi untuk ngangsurnya atau nyaurnya itu juga banyak kendala. Lah, terus pengurus desa, lembaga desa dan pemerintah desa kita bersama untuk unit perdagangan, untuk unit simpan pinjamnya dibatasi, jadi tidak diflorkan di situ, dibatasi. Mungkin kita bisa memilah-milah peminjam yang benar-benar konsisten untuk nyaurnya gitu Mbak.
Nggih. Terus ada lagi yaitu unit Pok Darwis. Yaitu unit Pok Darwis itu adalah unit andalan yang ada di BUMDes Triwulan Makmur. Karena andalan, karena kok saya sebut andalan, karena pemasukan terbesar nomor 1, Mbak. Baru Pok Darwis itu yang mengelola di wisatanya, terus perdagangan, terus tadi yang saya sampaikan adalah unit persewaan. Nah itu dari Pok Darwis itu pemasukannya luar biasa, alhamdulillah ya. Mungkin di TikTok atau di YouTube, di sosial media itu banyak sudah tenar lah untuk wisata arenan sini. Terus kami juga melakukan, kami juga bertanggung jawab, Pak. Jadi semua hasil dari unit-unit itu kita kumpulkan setiap bulan. Ya, itu melaporkan, namanya laporan bulan ke pemerintah desa, lembaga desa, perwakilan, juga dari anggota, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Ini banyak sekali unitnya ya. Ada lagi, Mbak, Oke, masih apa ada. lagi tuh, Pak? Bukan. Unit pengelolaan sampah. Masya Nggih, Allah. alhamdulillah. Jadi Lengkap. unit pengelolaan sampah juga ide dari pemerintah desa, dari kecamatan, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Jadi warga yang ada di desa Sriwulan Kerajaan dan dusun Kalikesek membuang sampah nggak bayar, Mbak. Oke. Jadi semua itu yang menanggung adalah dari BUMDes. Nah itu setiap kakak itu kalau memang bayar itu satu bulannya 120 itu memang dibebaskan. Bebaskan. Tapi dengan syarat warga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, jadi kan dari BUMDes juga sudah ada inventaris mobil itu sudah dibelikan khususnya untuk melangsir proyek itu. Terus ada lagi untuk sampah. Terus yang terakhir adalah unit ketahanan pangan, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Unit ketahanan pangan di BUMDes ini yang jalan adalah peternakan, yaitu ternak kambing, Mbak. Itu penggemukan. Alhamdulillah ini mungkin nanti Idul Adha ya, Mbak, ngerek bendera tinggi nih, Mbak. Oke. Panen ya, Bapak. Kambingnya sudah siap ini, Mbak. Oke. Ya, dan perawatannya juga bagus. Itu yang di ketahanan pangan. Dan ada lagi adalah pembibitan ikan, Mbak. Ini juga sudah membibikan ikan lele, ikan koi, ikan kalper, ikan nila. Monggo nanti kalau dari pemirsa ingin beli kambing atau bibit ikan bisa datang ke BUMDes Triwulan Makmur, Mbak. Oke, ini desa Sriwulan yang mau mendunia ini semua diborong. Mulai dari wisata alam dan juga bahkan sampai pengelolaan sampah ya, Bapak. Iya, siap, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Bapak, ini bisa diceritakan. Tadi kan disampaikan bahwasanya dari wisata ini kan menjadi penyumbang terbesar. Kalau dari wisata ini fasilitasnya apa saja, Bu, yang di Kalikesek ini? Oh, untuk fasilitas yang ada di Kalikesek ini adalah banyak sekali wahana-wahana, Mbak. Nggih, salah satu nggih, Mbak, nggih, ada gedung-gedung pertemuan seperti ini. Alhamdulillah juga laris karena murah, Mbak. Terus ada lagi kereta sawah, ada lagi kolam renang. Kereta sawah ini yang viral, Bapak, di sosial media. Karena murah meriah, Mbak, hanya 15.000, ya, 2 putaran 15.000, Mbak. Terus kolam renang, Mbak, kolam renang anak dan kolam renang dewasa. Itu juga murah sekali, hanya 5.000 itu sak medoke sepuasnya. Itu alhamdulillah. Terus ada lagi wahana mainan anak-anak, Mbak, itu. Yeah. Juga ada. Terus misalnya berkuda juga murah di sini. Terus misalnya mau naik jibak juga murah. Terus ada edukasinya di sini, misalnya anak-anak dari TK, dari SD di sini bisa mau wisata edukasi, yaitu tanam padi, tanam sayur, tangkap ikan. Nah, itu juga dari kami menyediakan paket itu, Mbak. Oke, luar biasa, lengkap sekali. Nah, Bapak, mengelola ini kan juga tidak mudah. Ini dengan harga yang murah ini seperti apa pengelolaannya? Iya, Mbak. Memang kita berenggu bersama dari anggota, dari lembaga, dan dari pemerintah desa. Wisata arenan Kalikesek menyajikan yang murah, Mbak. Saya perkenalkan, Mbak. Ini mungkin yang sedunia, Mbak, ya, yang paling murah wisata sini. Karena apa, Mbak? HTM-nya hanya Rp2.000. Masuknya ya, Bapak, iya, ya, per orang. Rp2.000. Seperti biaya membayar parkir ya, Pak, ya? Iya, seperti mau ke toilet aja, Iya, ke toilet kan 2.000 biasanya mau masuk ke anggota. Nah, itu masuk aja Rp2.000.
parkir motor Rp2.000, parkir mobil itu Rp5.000, kalau mobil besar seperti bis atau odong-odong baru Rp10.000, Mbak. Nah itu daya tarik pengunjung itu kan di situnya, mindsetnya mau ke Kali Kesek, wisata ke Kali Kesek kadar murah seperti itu, Mbak. Nah, itu. Dan bisa bawa bekal dari rumah juga ya Pak ya? Boleh, Mbak. ya, Pak, ya? Boleh bawa bekal dari rumah, tinggal di sini nanti sewa tempatnya saja juga murah meriah. Homestay-nya juga murah meriah di sini, Mbak. Tidak ada yang di Kali Kesek mahal. Dan wisata juga melayani pengunjung, Mbak. Sampai ada kejadian di lokasi arenan Kali Kesek, BUMDes beserta pemerintah desa bertanggung jawab penuh. Karena di situ juga ada ruang medisnya, Mbak. Alhamdulillah ada ruang medisnya. Jadi kalau ada sesuatu yang harus segera, nah itu ada ruang medis, ada bidan desa dan perawat juga dibantu Pak Camat juga. Ditugaskan di sini. Terima kasih Pak Camat. Oke, luar biasa sekali potensi yang ada di Desa Sriwulan ini, terutama di Dusun Kali Kesek. Nah, pemirsa, kita akan menggali lebih dalam mengenai potensi yang ada ini dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakatnya. Nanti akan kita tergabung dengan Bapak Camat, namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Pemirsa, mengulik mengenai Dusun Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan ini memang tidak ada habisnya potensinya. Selain daya tariknya yang luar biasa, namun dari daya tarik ini juga memantik dan juga menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, kita akan menggali mengenai dampak dari wisata di Kali Kesek terhadap perekonomian kepada masyarakat. Nih, Pak Camat, seberapa besar potensi yang ada ini yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di Desa Sriwulan ini, Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Desa Sriwulan, di mana itu merupakan salah satu desa di Kecamatan Limbangan. Kami ada 16 desa, salah desa Sriwulan dengan 2 dusun ya Pak Kades ya, 2 dusun. Tentunya ini Kali Kesek ini adalah suatu wahana wisata di bawah BUMDes Sriwulan Makmur. Kalau kita ketahui memang awalnya itu tidak begitu viral gitu. Kita lihat itu mulai viral ketika COVID. Jadi ketika COVID itu di situ masyarakat dibelenggu tidak boleh keluar. Setelah dibuka akses untuk wisata, baru menurut kami itu setelah COVID itu viral gitu, viral. Dan memang dampaknya sangat sangat besar, sangat efeknya itu multiplier efeknya sangat besar.
Ini satu dari pengelolaannya BUMDes tersebut, yang mana untuk tahun ini kemarinnya sudah pendapatan pendapatan kotor tuh 5,8 ya, 5,9 miliar. Luar biasa. Itu kelihatan, artinya bahwasanya dari hal tersebut sangat mempengaruhi dari kinerja ataupun kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dan tentunya dari wisata ini akan menimbulkan multiplier effect yang lain yang tentunya akan mendukung dari pengembangan ekonomi maupun kesehatan di sini, Pak. Sebagai contoh, di sini punya wisata Kalikasa, Arenan Kalikasa. Tentunya akan ada dampak yang baik untuk teman-teman dari pengelola UMKM. Karena apa? Orang datang satu pasti tidak sekedar nonton saja, pasti mereka kuliner. Dan kuliner di sini adalah salah satu kuliner yang murah, dan kami lihat memang betul murah. Jadi dengan modal 10.000 sudah bisa makan kenyang dan minum teh, dan menikmati manis suasana itu yang sejuk. Dan juga di sini dengan pekerja yang memang diutamakan dari warga sekitar, artinya dari kakak yang ada di situ banyak yang masuk ke Kalikasa, mereka berjualan, dan tentunya dari jual tersebut akan mendapat keuntungan yang cukup besar. Itu dari yang jualan, belum dari pelaku UMKM-nya juga. UMKM itu di sini juga sebagai andalan itu adalah di sini ada getuk ya, getuk, terus di situ juga ada gula aren, juga ada tadi kolang kaling, di mana gula aren dan kolang kaling adalah salah satu khas yang ada di Limbangan. Produk unggulannya juga ya, Bu ya? Unggulan. Jadi kalau kita cari gula aren itu Limbangan. Kita mau cari di mana itu di Weleri susah, ada di toko ya. Terus kalau sini langsung bisa dari dari petaninya. Nah, sehingga dampaknya terus sangat baik sekali. Bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan dari UMKM-nya, dan juga tentunya masyarakat di sini alhamdulillah ketika kita lihat tidak ada yang nganggur ya Pak Kades ya. Semua bekerja, malah dari BUMDes itu meminta dari sekitar desa sini yang untuk membantu bekerja di. Apa itu di luar dari desa ini ya Pak ya? Ada karena juga di sini sudah nggak bisa, mereka sudah ditaruh nih, job ya, Pak, sudah kerja semua. Nah, jadi akhirnya menawarkan di sebelah seperti di Keselbalong, di sebelah kita itu di mana itu? Di Mburangan, di Limbangan, dan juga Pager Toyo. Mereka ikut ke sini untuk ngalah berkah, gitu Mbak. Luar biasa sekali, potensinya banyak sehingga juga mensejahterakan. Iya, tidak cuma sini. Iya. Tadi kan disampaikan dari Pak Kades bahwasanya dahulunya di Desa Sriwulan ini kan termasuk masyarakat atau desa yang miskin. Nah, setelah ada wisata yang terus dikembangkan dan juga berkembang ini, seperti apa Bapak melihat warna masyarakatnya dan juga Desa Sriwulan? Memang awal-awalnya dari statistik yang ada itu, sebelum 2015 ke bawah, 20 itu masih termasuk kategori yang miskin. Tapi sekarang sudah menjadi desa yang maju dan maju. Bukan maju. Artinya mereka sebenarnya tidak usah ada dan desa itu sudah bisa jalan itu. Luar biasa. Bisa itu kan. Mungkin kalau desa lain itu mereka butuh dari desa bingung. Tapi ini tahun ini ada pengurangan cukup signifikan. Mereka tuh santai aja. Sini mau bikin KDMP belum bisa karena lahannya tidak ada. Ya santai aja mereka. Gak apa-apa, wong kita udah kaya gitu kan. Gitu. Jadi mereka itu artinya gitu. Mereka udah bisa maju dan bisa mengelola desanya dengan pemerhatian dari potensi yang ada di sini, Pak. Kalau dukungan dari camat sendiri seperti apa, Pak, terhadap potensi yang ada di sini? Ya, dukungan kami tentunya fungsi kami adalah fungsi fasilitasi. Kita memfasilitasi di sini agar nantinya untuk membantu lebih meningkatkan dari kegiatan terutama di Kalikasa ini. Salah satu adalah kita adakan rapat koordinasi dengan desa sekitar, dengan pengelola wisata sekitar, untuk saling mendukung. Karena apa? Tentunya ini sangat
dibutuhkan peran serta dari desa sekitar. Sebagai contoh, ketika kita musim-musim libur, itu akses masuk ada yang dari desa Limbangan, ada dari Tabet, ada dari desa Ngesembalong. Nah, di sana ini kita ajak kumpul, kita rembugan. Artinya apa? Biar nanti mereka itu juga membantu. Karena ketika terjadi penumpukan pengunjung, itu tidak ada bantuan dari sebelah, susah. Dan itu nanti jangan sampai menjadikan masyarakat itu, para wisatawan di kita itu nanti ngangkloh gitu loh. Harapannya kita adalah ada komunikasi, koordinasi, sehingga ketika jam-jam sibuk, ketika musim-musim liburan, hari Sabtu Minggu, dan libur ini libur Lebaran ya, itu insya Allah kita pastikan sangat-sangat membludak. Karena tahun kemarin aja saya ngecek sini tuh sekitar 9.000 ya, Mas Amin ya, 9.000. Bayangkan, padahal sini tuh normalnya adalah 4.000, 5.000 itu normal, normal penuh gitu loh. Apalagi 9.000 kayak apa gitu kan, banyak sekali. Dan itu butuh dukungan mereka agar nantinya mungkin bisa kita bikin arah satu, apa namanya tuh, satu arah di lewat apa sana tuh masuknya, nanti keluar lewat Lontiar juga bisa. Ada skema tersendiri ya Bapak? Ya, nanti kita atur juga agar nanti itu tidak ada penumpukan dan tidak ada pengunjung itu yang macet grek gitu loh. Bisa macet di sini karena apa? Nunggu parkir kosong. Nah, beda kan? Tapi jangan sampai ada macet di luar desa karena tumpuan gak ada. Tapi macet karena memang antri mau masuk karena saking penuhnya. Itu satu, kita adakan koordinasi. Kedua, juga tentunya kita adakan dengan teman-teman pengelola wisata yang lainnya. Karena memang dampak pengunjung yang banyak itu akan melimpah ke teman-teman pengelola yang lain. Sebagai contoh, di sini ada kolam renang, itu milik pribadi ya, pribadi. Dan juga ada di mana tuh, di Taman Rejo ada Balkondes, itu menawarkan kuliner. Dan di Nglimut ada juga Greenland. Itu menawarkan ya kolam renang, ada wisata camp-camp itu juga, dan itu dengan adanya kas itu ternyata imbasnya ke sana juga banyak. Jadi ketika mereka itu ada yang mengelar ke sana, ada yang karena ke sini itu sudah penuh, akhirnya mereka mau balik, lihat di sini ada Greenland, mereka ke Greenland. Akhirnya di sekitar Kalikasa ketika ada wisata juga ikut melimpah pengunjungnya juga gitu, Mbak. Luar biasa sekali. Pak, tadi kan disampaikan bahwasanya ketika weekend maupun hari besar pasti membludak. Nah, ini dampaknya bagi perekonomian seperti apa ini Bapak melihatnya? Ada keuntungan tersendiri? Kalau pertama dampak untuk kemacetan pasti macet ya. Kalau orang di sub itu macet ya. Tapi kalau bagi orang ekonomi, senang macet. Kalau nggak macet nggak ramai ya. Jadi dampaknya tentunya satu dari BUMDes sendiri itu ada masukan besar, dan karena BUMDes itu ada masukan besar, tentunya nanti akan berimbas ke pemerintah desa, karena itu juga masuk ke pendapatan asli desa. Dampaknya apa? Desa memiliki anggaran yang cukup untuk pengembangan program yang lebih lebih ke rakyat. Seperti contoh, di sini juga tahun ini kalau nggak salah sudah diwacanakan untuk kegiatan program beasiswa ya, sama beasiswa dan juga untuk BPJS gratis. Jadi di sini manakala ada warga yang tidak punya BPJS, karena sekarang kita tahu kan BPJS itu untuk yang yang PBI itu kan ada sebagian yang terputus, tidak bisa aktif. Nah, ini untuk di Sriwulan akan ditanggung sama pemerintah desa. Artinya apa? Tidak ada warga desa yang tidak terjamin kesehatannya. Satu. Jadi kan jelas untuk kebutuhan dasar kesehatan di Kalikasek terpenuhi. Kedua, untuk pendidikan itu dengan beasiswa bagi mereka yang mau kuliah. Nah, kuliah. Warga sini ya Bapak ya? Warga sini harus berKTP sini gitu kan. Jadi kita lihat memang harapannya dengan Kalikasek ini bisa memberikan dampak yang baik, dan nantinya warga yang kurang mampu, dia pinter, nanti akan disekolahkan oleh BUMDes dan pemerintah desa. Dan dampaknya apa? Meningkatkan dari segi kemampuan akademis dan nanti
dia bisa untuk mengembangkan ataupun juga meningkatkan kehidupannya sendiri gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali inovasinya Bapak. Iya. Kalau strategi ke depan dalam rangka mendukung dan juga mengembangkan wisata di Kalikasa ini seperti apa dari kecamatan sendiri? Kami tentunya untuk pengembangan salah satu yang akan kita kembangkan adalah karena di Limbangan itu kita banyak desa yang sudah punya desa wisata gitu. Di Limbangan sendiri kita punya rest area, di Taman Jobal Kondes, di Nglimut itu ada wisata Greenland, belum di Gondang ada desa wisata juga, di Ngesebarung ada juga. Sekarang di Pagertoyo itu ada wisata yang punya masyarakat tapi juga sudah viral, namanya Watu Lumbung. Ya, itu juga rame. Rame dan menawarkan view alam. Artinya apa? Nanti kita berusaha untuk membuat semacam trek, trip gitu ya, trip. Kita komunikasikan dengan mereka, kita undang desa dan dengan pengelola wisatanya, pelaku wisata, nantinya bagaimana kalau kita bikin trip. Artinya trip itu tidak cuma di sini aja, jadi kan bisa mengembangkan lainnya. Artinya ketika ada trip itu, desa sebelah itu juga ikut terangkat. Dan mereka juga untuk desa juga ikut dilewati titik punya, kita bikin trip. Dan kedua juga kita mendukung manakala di sini yang membutuhkan sentuhan ataupun juga bahasa kami adalah bantuan dari pemerintah daerah. Sebagai contoh masalah jalan. Ini adalah sekarang dari jalan kabupaten, Mbak. Dari sini sampai Limbangan itu kabupaten. Dan beberapa hal yang kita adalah kita berkomunikasi kepada Ibu Bupati agar nantinya ikut membantu dalam hal untuk pelebaran jalannya. Dan alhamdulillah itu langsung disebut beliau dan sekarang sudah mulai perbaikan jalan minimal dari sampai dengan Balrisa Kalikasa sudah mulai bagus, tinggal nanti yang ke sana nanti menunggu arahan beliau Bupati akan nantinya bisa dibantu untuk terkait dengan masalah perbaikan jalan yang itu penting. Ketika jalan itu lebar dan mulus sehingga pengunjung itu pasti akan lebih senang datang ke kali itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Kita akan ke Pak Sulis, Bapak. Ini kan dengan potensi yang ada dan juga perubahan ekonomi yang ada. Nah, ini kan di momen menjelang Lebaran ini dampak yang juga dirasakan dari masyarakat apa saja, Pak? Dari potensi yang ada di Sriwulan ini. Perlu saya sampaikan terkait dengan pengelolaan, sebenarnya kita sudah 100% saya percayakan kepada Pak Direktur, tapi yang intinya memang yang kita arahkan untuk kesejahteraan warga memang sudah terrealisasi, meskipun itu ya ada beberapa yang belum sempurna lah, Pak. Itu juga masih ada hal-hal yang perlu kita impikan dan nanti insya Allah tetap kita realisasikan terkait dengan yang tadi disampaikan beliau Bapak Camat terkait dengan BPJS sama beasiswa untuk anak-anak sekolah atau yang kuliah gitu ya. Nah, memang yang namanya masyarakat itu mulai sekarang sudah bisa merasakan manfaat dari yang namanya usaha dari BUMDes, yaitu terkait dengan PAD yang masuk ke desa dan bisa kita kembalikan lagi ke warga lagi. Kan, seperti dalam bentuk apa itu, Pak, dikembalikan ke warga? Yang pertama memang kita setelah kita diserai uang dari Pak Direktur BUMDes, kita nanti berembuk lagi sama lembaga, ya dari BPD, pemerintah daerah sama lembaga yang lain, uang tersebut mau digunakan seperti apa. Misalkan kalau kita gunakan untuk BPJS, untuk sementara mungkin kan belum semuanya Pak ya, mungkin dari separuh dulu atau berapa kita tetap usahakan, dan untuk yang namanya untuk beasiswa ya sama Pak. Dan harapannya memang kita itu dari pemerintah desa juga dari Direktur BUMDes kita upayakan istilahnya biar semua yang kita inginkan itu kita cita-citakan bisa
realisasi atau berhasil ya Mbak ya, dalam artian yang kita impikan itu benar-benar tercapai gitu. Dan harapannya memang warga itu juga ada imbal baliknya Mbak, dengan pemerintah desa juga ke Pak Direktur BUMDes ya, istilahnya saling membantu, saling koordinasi biar jalannya gitu kita enak gitu ya. Oke. Sejauh ini seperti apa Pak langkah dan juga sosialisasi dari para pemerintahan desa kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wisata dan juga unit-unit di BUMDes seperti apa itu? Ya, jadi gini Pak, kita tuh awal-awal ya sama Pak, masih pusing juga terkait dengan siapa sih yang mau membantu pemerintah desa untuk mengerjakan atau membantu hal-hal yang perlu dan kita harapkan terkait dengan kegiatannya. Itu yang pertama memang awalnya kita kesulitan Pak, dalam artian yang jadi warga itu yang awalnya diberikan pekerjaan atau tanggung jawab lah, itu banyak yang belum mau Pak, masih dalam takut gitu ya. Kapasitas saya belum siapa lah, itu belum mampu lah itu. Ya kita arahkan ke mereka, kita belajar bersama, ayo bareng-bareng, karena kita juga sebenarnya belum paham juga sih terkait dengan yang nama acara seperti ini, agendanya istilahnya yo mendadak juga, kita harus bisa kan gitu. Makanya kita harus belajar dan saling koordinasi Pak. Oke. Jadi ini masyarakat seperti apa Pak saat ini ketika sudah berjalan? Ya memang Pak gini. Setelah kita jalan, pemerintah desa memberikan sosialisasi, motivasi ke mereka, dan mereka alhamdulillah mulai detik ini Pak, mereka itu sudah bisa memilah dan memilih yang diberikan dari desa, program-program seperti apa, sekarang sudah mulai bisa ya melaksanakan dan sangat mendukung dari program-program desa tersebut. Dan alhamdulillah memang warga saat ini sudah mulai namanya naik juga lah. SDM-nya sudah mulai naik. Alhamdulillah memang setelah SDM naik, kita juga dari pemerintah desa merasakan enak juga Pak, jadi ada imbal baliknya gitu ya. Kooperatif ya Bapak masyarakatnya. Oke, saling mendukung satu sama lain karena sudah merasakan dampaknya. Oke, luar biasa sekali di desa Sriwulan ini pemirsa. Nah, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana dari pengelola wisata atau dari BUMDes ini mampu menjalankan seluruh unitnya sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di desa Sriwulan. Tapi tunggu dulu, kita akan jeda sejenak setelah iklan pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa Lingkar TV, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, menggali lebih dalam mengenai potensi yang ada di Dusun Kali Kesek, Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan ini memang tiada habisnya, yang juga dimeriahkan dengan berbagai unit yang ada di BUMDes Sriwulan Makmur. Nah, untuk menggalinya kita akan bersama dengan Bapak Direktur, Bapak Amin. Ini Bapak, ini banyak sekali unitnya, mulai dari wisata yang unggulan dan juga pengelolaan sampah. Nah, ini mengelolanya seperti apa ini, Pak? Oke. Alhamdulillah perlu saya sampaikan, Mbak, karena saya sendiri selaku direktur, bendahara dan sekretaris tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari ketua unit-unit, Mbak. Jadi setiap unit itu ada pengurusnya 3, dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Tinggal nanti saya minta pertanggungjawabannya di laporan bulan. Nanti untuk unit pedagang dapat berapa, simpan pinjam dapat berapa, pengelolaan dapat berapa, ketahanan pangan, intinya di dalam unit-unit itu melaporkan. Jadi saya itu tinggal meminta pertanggungjawaban ke unit-unitnya. Jadi saya tidak pusing sendiri, jalan sendiri sama anggota saya. Setiap laporan bulan saya dibantu pemerintah desa, lembaga desa, dan anggota kita berembuk. Hasil dari keseluruhan unit itu kita laporkan. Nah, kalau sudah kita laporkan, nanti hasilnya mau digunakan untuk apa? Dan tadi sudah disampaikan Pak Kepala Desa, memang semua yang ada di sini itu peran serta pemerintah desa, lembaga dan BUMDes untuk pembangunan diserahkan ke BUMDesnya, Mbak. Jadi BUMDes itu tapi musyawarah dulu, oh ini nanti mau buat gazebo, ini mau buat lahan untuk parkir, ini mau buat untuk lahan untuk wahana, ini untuk pembersihan selokan, untuk pembersihan sungai, itu memang sudah ada job desk-nya, Mbak. Sudah ada aturan di situ, sudah disepakati bersama, baru dari kami menginstruksikan kepada unit-unit supaya bisa jalan semua, Mbak. Oke. Perlu sinergi dari berbagai unit ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Tadi kan disampaikan bahwasanya ini kan luar biasa sekali pemasukannya, bahkan bisa menyokong dari PAD desa. Ini kalau boleh disepil ini Bapak, ini kemarin itu pendapatannya berapa ini Bapak dari seluruh unit ini? Alhamdulillah Mbak, dari keseluruhan unit itu untuk di 2025 kita masuk 5 miliar, 90 juta, Mbak. Oke, itu uang semua ya Pak ya. Iya. Tapi saya Mbak, ini uang itu juga dibelikan aset juga, Mbak. Ini persetujuan Pak Kepala Desa juga, Pak Camat juga diberitahu Pak, ini untuk uangnya juga dibelikan tanah, Mbak. Jadi alhamdulillah BUMDes ini sudah membeli tanah 6 tempat, Mbak. Ya, nominalnya juga sudah miliar sekian gitu. Nah, itu tanah yang di dekat-dekat sini punyaan warga itu sudah dibeli BUMDes, Mbak. Karena apa? Nanti untuk kedepannya, untuk pengembangan inovasi itu sudah punya lahan sendiri. Oke, luar biasa sekali. Selain memiliki pendapatan yang luar biasa, ini masyarakat dapat apa saja sih Pak keuntungannya dari? Banyak sekali, Mbak. Selain dapat THR, pekerja itu, iya Mbak, pekerja itu sekarang dari tenaga proyek, jumlahnya berapa puluh aja ini, tenaga proyek. Belum lagi untuk wahana itu, tenaga parkir, tenaga untuk wahana yang jaga wahana-wahana itu, terus tenaga kebersihan berapa, banyak lagi ada yang itu, pedagang, bose pedagang dan karyawannya. Sampai tadi bener Pak Camat yang disampaikan sama Pak Lurah juga, di sini itu sudah overload Mbak untuk orang yang direkrut. Alhamdulillah sudah merekrut warga luar. Nah, itu banyak sekali manfaat dan dampaknya bagi warga kita. Sekarang sudah tidak jauh-jauh pekerja di luar, mengandalkan dari wisata sini. Alhamdulillah sudah bisa bekerja. Oke, yang menarik tadi adalah dapat THR. Kemarin dapat THR berapa ini Bapak? Masyarakat di sini. Alhamdulillah Mbak, ini kemarin kami memberi PAD ke desa, langsung dirembuk bersama, desa bisa menyalurkan Mbak. THR-nya itu sedikit, hanya per kakak 1 juta rupiah. Luar biasa. Lumayan itu Pak. Tidak semua desa bisa memberi THR masyarakatnya. Doanya aja Mbak. Oke. Ini sebelumnya juga dapat THR juga atau seperti apa Pak ini? Apa? Dari masyarakatnya sebelumnya juga mendapat 1 juta atau ada? Oh iya, dari 2003 2004 itu dulu 500.000 Mbak. Setelah itu kok penghasilnya tambah naik lagi. Luar biasa. Nah itu tambah naiknya lagi, kita tingkatkan di 2004 2005 itu
750. Oke. Alhamdulillah meningkat lagi. Luar Nah, itu biasa. ditambah lagi 1 juta per kakak. Oke. Belum itu yang guru ngaji, yang itu imam masjid, yang itu marbot, alhamdulillah bisa diberi Mbak. Selain untuk kesejahteraan pengurus, selain untuk karyawan, pekerja wisata, semuanya juga alhamdulillah mendapat. Termasuk lembaga desa, dari limasnya, alhamdulillah Oke. dapat. Luar biasa sekali, terus meningkat ya Pak ya ini. Alhamdulillah. Harapannya nanti akan terus meningkat terus Siap, selalu. harus, Pak. Harus. Berusaha, Pak, meningkat. Oke. Kalau tadi kan disampaikan untuk pendapatan tahun 2025, untuk target di 2026 nih? Saya menargetkan di 2026 8 miliar. Oke, luar biasa sekali. Siap. Naiknya banyak ini Pak. Iya, Mbak. Karena apa? Inovasinya juga banyak di sini yang dibangun, Mbak. Oke, dan optimis ya Bapak ya? Optimis harus. Optimis. Bapak, ini kan tidak bisa bekerja sendirian. Iya. Dukungan dari pemerintah desa dan Pemerintah juga kecamatan dan juga pemerintah daerah seperti apa bagi BUMDes sendiri? Iya, alhamdulillah Mbak, dukungan dari pemerintah desa, dari kecamatan selalu mensupport Mbak. Karena jalan yang baik itu selalu mengarahkan yang baik. Termasuk dari semangatnya untuk pengurusnya, semangatnya untuk anggotanya, semangatnya untuk warganya, pemerintah selalu mensupport Mbak. Gimana untuk di 2026 lebih meningkat lagi. Luar biasa. Nah, ini untuk meningkatkan target di tahun 2026, ada program apa saja nih Pak? Dan juga tambahan fasilitas ya? Iya. Wahana. Oke, alhamdulillah Mbak, ini wahana tadi sudah sampaikan di 2026 kita nanti ada kejutan lagi Mbak. Waduh, surprise apa Iya. ini Pak? Sudah bisa disepil belum ini Pak? Iya. Oke. Ya ada Mbak, ini Ada. bayangan ada. Oke. Ini nanti di 2006 itu lebih kita tingkatkan lagi, inovasinya lebih ada lagi. Intinya nanti pengunjung mau ke sini tuh penasaran. Oke. Banyak sekali untuk pengunjung-pengunjung ke sini itu dibuat penasaran. Selain HTM-nya murah juga segi jajanannya juga murah. Untuk yang lain-lain biar nanti untuk surprise saja Mbak. Oke, masih ditahan ini pemirsa. Belum bisa disepil. Oke. Nah, ini kan itu tadi cara-cara dari BUMDes sendiri untuk menggait para wisatawan. Nah, untuk mempertahankan wisatawan yang sudah berlangganan ke sini itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah Mbak, di sini memang kita jaga adalah menjaga bagaimana kita memperlakukan karyawan, melakukan wisata yang ada di arenan Kaligesek itu dengan pelayanan yang bagus Mbak. Salah satu misalnya dari medisnya, salah satu dari anggota-anggota kru wisatanya, ramahnya dari masyarakat, itu yang pertama kita sosialisasikan dari pemerintah desa, lembaga desa ke warganya. Kita kalau ada sambutan tamu harus bagaimana, lah itu sudah mulai Mbak. Lah tadi yang disampaikan Pak Camat, Pak Lurah, memang program berikutnya itu nanti kita bagaimana bisa menyekolahkan atau memberi para pemuda-pemuda itu bisa kursus di wisatanya, atau bisa nanti bisa sekolah di Akpari apa gimana. Karena selain kita bantu yang di fisiknya, kita juga ke SDM-nya. Jadi dari BUMDes, pemerintah desa dan kecamatan, gimana untuk SDM-nya itu kita tingkatkan lagi. Oke, tentunya ketika sudah disekolahkan nanti bisa kembali ke desa dan membangun desanya lebih bagus lagi ya Bapak ya? Iya, betul Mbak. Oke, Gitu. luar biasa sekali. Bapak, itu tadi terkait pengembangan yang akan datang. Kalau saat ini kan di momen menjelang Lebaran, ini ada persiapan apa saja ini Bapak untuk menyambut wisatawan yang nantinya diprediksi akan membludak ya Bapak ya? Iya. Seperti apa itu Pak? Alhamdulillah Mbak, dari fasilitas di arenan wisata Kaligesek, yang pertama yang disiapkan adalah tenaga parkir, tenaga keamanan, dan yang utama ini Mbak, kita sudah membuat tempat parkir lebih luas lagi. Jadi bisa lihat di situ untuk kurang lebih hampir 1 hektar. Karena dengan melonjaknya pengunjung dan mobil motor banyak, sekarang sudah disiapkan tempat parkir yang Lebaran dulu belum ada, Lebaran besok sudah disiapkan. Terus untuk persiapan seperti HT, untuk komunikasi antara limas dan keamanan yang ada di jalan, insya Allah sudah ditata. Tinggal nanti instruksi dari Pak Camat, pemerintah desa, kita tinggal menjalankan instruksi dari pemerintah saja Mbak. Oke, dan ini kesiapannya juga dari Pak Camat tadi menyampaikan bahwasanya persiapannya bukan hanya dari desa Sriwulan saja Pak ya, Iya, melibatkan desa-desa yang lain. Ya, betul Mbak. Nataru juga sama, Pak Camat juga mengondisikan desa-desa yang lain, terus
pelaku wisata-wisata juga dikumpulkan di sini berembuk bersama supaya tidak ada miskomunikasi dengan wisata-wisata lain, itu selalu Mbak. Terus apalagi Idul Fitri ini sudah berjalan, setiap ada momen penting ya itu sudah Mbak, Pak Camat sudah mengundisikan dengan pemerintah desa dan pelaku-pelaku wisata kumpul di arenan sini. Oke, kalau biasanya ketika menjelang Lebaran dan libur Lebaran ini yang jadi destinasi favorit di apa Pak? Fasilitasnya apa? Destinasi favoritnya di wisata arenan Kalikesek itu banyak sekali pengunjung yang penasaran, biasanya naik kereta sawahnya Mbak. Wah itu sangat bludak sekali itu Mbak. Mungkin kalau kolam renang sudah banyak mungkin di daerah Kabupaten Kendal, tapi untuk kereta sawahnya itu sangat diminati untuk pengunjungnya Mbak. Terus bisa naik kudanya, terus permainannya itu banyak sekali yang diminati untuk pengunjung. Pak, ini kan kalau berbicara mengenai wisata alam kan memang pengelolaannya tidak mudah. Dan untuk mempertahankan ini kan juga cukup luar biasa. Nah, tantangan yang dihadapi dan juga strategi untuk mengelola seluruh unit di BUMDes ini seperti apa Pak? Iya. Alhamdulillah Mbak, ini perlu sosialisasi, penyadaran kepada warga masyarakat. Mungkin karena ini lahannya juga terbatas, karena yang dikelolakan lahan milik pemerintah desa dan lahan pribadi. Nah itu PR dari pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah desa mensosialisasikan kepada warga gimana kita cara mempertahankan wisata ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada aturan-aturan yang sudah diperdeskan. Misalnya kamu mau buat bangunan, itu sudah ada aturan di perdes. Misalnya kamu mau jualan, kalau mahal sanksinya itu nggak boleh jualan di sini Mbak. Oke, ada batasan tertentu Pak terkait harga? Oke. Mbak, kalau nanti kok harganya tidak standar, itu sudah pasti besok tidak boleh jualan. Makanya di sini untuk harga-harga standar semua, tidak ada yang lebih atau misalnya ngentol sama pengunjung tidak. Ya, kadang kan di sejumlah wisata kan ketika momen Lebaran kan jadi ajang untuk meningkatkan harga ya Bapak ya. Kalau di sini tidak aman ya Pak ya? Di sini aman Mbak. Cuma besok itu mau HTM dinaikkan, itu HTM masuk yang kemarin 2.000, besok itu 5.000 hanya 15 hari tok Mbak. Semua yang itu wahana-wahana kereta sawah, kuda, terus itu harganya sama. Karena nanti kekhawatiran dari pengurus dan pemerintah desa lembaga itu kekhawatiran nanti kapok gitu Mbak. Jadi harganya tetap distandarkan, cuma hanya HTM-nya aja yang naik sedikit. Oke, tapi didukung dengan fasilitas tambahan tadi ya, parkir yang lebih luas dan juga lebih nyaman. Dan ada inovasi yang masih surprise itu tadi ya. Oke, Pak, ini kan perlu sinergi dari berbagai pihak. Ini untuk mengelola ini semua, mungkin langkah dan juga komunikasi yang dilakukan dari BUMDes sendiri seperti apa ini Pak? Ya, karena kita sudah dibentuknya grup Mbak. Jadi ada permasalahan-permasalahan itu kita share di grup, nanti kita gali permasalahannya, itu juga melibatkan pemerintah desa, melibatkan anggota, melibatkan lembaga. Itu kalau sudah tingkatnya levelnya berat, itu bisa minta bantuan Pak Camat, Pak Koramil, juga Pak Kepolisian itu Mbak. Nah itu memang kita itu komunikasi karena kita tidak setiap hari bertemu, itu selalu di grup itu kita aktif Mbak. Jadi ada permasalahan-permasalahan langsung kita atasi, ada permasalahan kita atasi, jangan sampai permasalahan-permasalahan itu nanti menimbulkan ketidakbaikan di arena sini. Oke, luar biasa sekali. Langsung ditangani ya Bapak ya? Iya, langsung. Oke, Pak, ini kan dalam menjaga keasrian dari wisata Kalikesek ini, mungkin yang dilakukan dari BUMDes sendiri seperti apa untuk mengelola mengenai terkait kebersihan dan juga persampahan ini? Iya, seperti siap, apa? Untuk menjaga keasrian di sini Mbak, memang untuk warga yang ada di Kecamatan Limbangan yang punya lahan pegunungan, hukumnya haram untuk menebang pohon di atas Mbak. Oh haram, hukumnya haram ya. Makanya hutan di sini sangat rimbun, tidak ada longsor, tidak ada musibah lah ya, mudah-mudahan jangan di sini lah. Alhamdulillah dengan aturan yang sudah diterapkan di sini untuk penjaga lingkungan, alhamdulillah bisa dijamin lah kalau di sini itu aman dari banjir juga.
Dan saya juga koordinasi sama pemerintah desa sama Pak Camat. Setiap ada banjir, Pak ini ada kayu malang atau terbawanu, langsung ada tim dari kami, dari pekerja itu langsung ke area hulunya sana, Mbak. Langsung kita eksekusi kayu itu, kita jadikan potong-potong, jangan sampai nanti menghambat air itu. Nah, terus yang masalah kebersihan lagi, Mbak. Kebersihan di sini mungkin beda di kebersihan di tingkat pemerintahan, Mbak. Gajinya besar di sini, Mbak. Besar di sini sampai gajinya 5 juta lebih. Melebihi UMR Semarang, UMR Kendal. Bisa ditanyakan di lapangan. Itu gajinya bersih. Karena apa, Pak? 24 jam. Sampai jam 1 Dan ini berhektar-hektar ini ya, Pak ya? Nah, ya, itu aja ada tenaga bersihan 6 orang itu nggak selesai sampai jam 1 malam. Luar biasa sekali. Pengunjung itu sampai 9 sampai 12 ribu. Sampai lempoh itu, Mbak. Sampai muter-muterin Tidak sampai heran gajinya 5 juta. Di atas 5 juta. Di atas 5 juta. Iya. Itu gaji kebersihan di sini. Luar biasa sekali. Mungkin pemirsa ada yang tertarik ini bisa melamar di wisata Kalikese ini, pemirsa. Nah, ini Pak Dir, ini pesan dan juga harapan di momen jelang Lebaran ini terhadap para wisatawan, dan ajakan kepada para wisatawan untuk berwisata di Kalikese aja, jangan ke yang lain. Dan itu bisa disampaikan dari Pak Dir, kemudian Pak Kades dan juga Pak Camat. Silakan Pak Dir. Monggo untuk warga yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya bisa datang ke Kalikese. Kalikese adalah menyajikan wisata yang termurah sedunia. Hanya ATM murah, wahana murah. Panjenengan di sini bisa menikmati indahnya alam, bisa menikmati terapi ikan gratis, bisa menikmati wahana air juga gratis. Karena di sini menyajikan wisata-wisata yang paling murah, termasuk kuliner juga paling murah. Ditunjang dengan fasilitas wahana, fasilitas lahan parkir juga bisa dinikmati, bisa datang ke arenan Kalikese. Wisata paling murah sedunia. Oke, luar biasa. Paling murah sedunia. Silakan Pak Kades. Ajakan kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan kepada semua yang jadi pengunjung arenan Kalikese. Ini di momen Lebaran, saya yakin panjenengan semua sudah kangen dengan namanya arena Kalikese selama 1 bulan full. Jenengan istilahnya topo broto, dalam artian jarang keluar, dan insya Allah saya yakin harapannya nanti di momen Lebaran jenengan berbondong-bondong ke arenan Kalikese. Yang saya harapkan jenengan tetap tidak kecewa dengan arenan Kalikese, terkait dengan wahana atau apapun yang ada di Kalikese. Semoga jenengan tetap bisa tetap seneng, tetap bahagia di arenan Kalikese. Oke, terima kasih Pak Sulis selaku Kades dari Desa Sriwulan. Selanjutnya Pak Camat, Pak Cipto, ini pesan dan juga ajakan serta harapan di wisata Kalikese di Desa Sriwulan ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada pemirsa, warga Kabupaten Kendal dan kabupaten sekitarnya, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, pengen rekreasi yang murah, datang ke Kalikese. Kami memastikan panjenengan semuanya nanti disenang dan nyaman untuk menikmati alam wisata yang ada di wisata arenan Kalikese. Jangan lupa ini karena tentunya pelayanan yang diberikan insya Allah nanti akan menjamin kenyamanan dari para pengunjung sekalian. Tetap dijaga silaturahim, keamanan dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Matur suwun. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi dialog yang luar biasa dengan Direktur BUMDes, kemudian Kades dan juga Camat yang ada di Kecamatan Limbangan ini mengenai potensi yang luar biasa yang berasal dari desa yang diharapkan nanti bisa mendunia dengan mengelola wisata yang luar biasa dengan pesona alam, tentunya dengan meningkatkan dan juga berharap untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga tetap menjaga kelestarian alam. Nah, itu tadi pemirsa dialog Sapa Jateng
berkenaan dengan potensi wisata di Kali Kesek. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.